Ada seorang remaja perempuan yang bernama Mila. Mila adalah seorang karyawan swasta berusia 25 tahun. Ia tinggal bersama sang ibu yang bernama Irma yang bekerja di butik dan seorang adik perempuan yang bernama Oktasha yang masih duduk di bangku SMP. Mereka tinggal di rumah yang cukup sederhana, hanya bertiga saja karena ayah pasien sudah meninggal saat pasien berumur 10 tahun. Suatu pagi ketika Ibu Irma sedang menyiapkan makanan, sang anak Mila mengeluh lemas, mual dan rasa ingin muntah, juga sering kali sesak nafas. Pagi, Ma. Ma, kok aku akhir-akhir ini suka ngadang sesak sama mual ya? Kenapa? Kamu kecapean kali itu, kan dari kemarin pulang kerjanya malam terus. Masuk angin kali kamu itu. Bahaya lokal, makanya besok-besok pakai baju hangat. Iya kali ya, nggak mungkin karena aku kecapean. Oh ya, masih adik mana? Masih tidur kayaknya, bentar ya mau panggilin. Iya, Ma. Sang adik dan ibu pasien akhirnya bergabung dengan pasien untuk memakan sarapan bersama. Mama kenapa? Iya nih deh, nggak tahu akhir ini kakak ngerasain sesak napas sama mual. Mungkin karena kakak pulang kemalaman dulu kali ya, dan kakak lupa nggak pakai pakaian hangat. Makanya kakak tuh kalau pulang malam harus pakai baju hangat. Tuh jangan lupa makan juga, kak, pokoknya jangan telat makan. Iya adek. Ya sudah, nih mama bikinin teh hangat buat kalian. Makasih mama. Kamu kalau ngerasain sakit gak usah kerja dulu ya, gak usah ngapa-ngapain. Iya ma. Yuk makan. Siangnya, saat pasien sedang tiduran di kamar, pasien merasakan sesak nafas dan mual yang hebat. Karena merasa tidak biasa dengan keadaannya, sang pasien pun berteriak memanggil ibunya yang sedang menonton televisi. Ma, mama. Iya nak, kamu kenapa? Ma, aku sesak lagi. Tadi aku juga muntah. Loh ya ampun, kok bisa sih? Kamu pusing nggak? Tapi nggak panas. Badan kamu juga kenapa bengkak-bengkak gini? Aku juga nggak tahu, Ma. Aku pusing. Aku kenapa ya, Ma? Mama juga nggak tahu nak. Kita ke dokter aja yuk biar lebih jelasnya kenapa. Iya, Ma. Aku siap-siap dulu ya, Ma. Pasien dan ibunya kemudian pergi ke rumah sakit yang tidak begitu jauh dari rumah mereka untuk memeriksa keadaan anaknya. Selamat siang Ibu, ada yang bisa saya bantu? Iya nih Sus, anak saya ingin ke bagian apa ya? Ke dokter umum Sus. Apakah sebelumnya pernah berobat ke sini? Belum. Baik, atas nama siapa Ibu? Mila, perempuan 25 tahun. Ini Ibu kartunya, silakan ditunggu terlebih dahulu ya. Iya baik Sus. Setelah beberapa menit menunggu, akhirnya pasien dipanggil oleh perawat. Pasien dan ibunya menghampiri Suster Elvira untuk diperiksa TTV terlebih dahulu. Pasien atas nama Nyonya Mila. Ayo nak, udah dipanggil? Iya Ma. Kak. Baik, ini pasien atas nama Nyonya Mila ya? Iya Sus, ini anak saya. Ya silakan duduk ya, saya akan melakukan pemeriksaan tekanan darah terlebih dahulu. Makasih, semua. Maaf Mbak, tangannya. Sebelumnya ada riwayat darah tinggi Iya sus, saya punya riwayat darah tinggi. dari ibunya ya? Iya. Maaf kakak, ini mau dipasang sendiri atau dipasangin? Pasang sendiri aja. Sus.
Baik Bu, tekanan darah anak Ibu tinggi ya 160/100, nadinya normal, tidak ada demam juga, tetapi kakak sering sesak nafas ya? Iya sus, saya sesak banget. Baik, kalau seperti itu nanti akan diperiksa lanjut oleh dokter. Sekarang mari saya antarkan ke ruang dokter. Iya sus, makasih ya sus. Ya, silakan masuk. Ya. Selamat siang dok. Mari Bu. Silakan duduk. Ya. Mari Bu, enggak silakan duduk ya. Ya, terima kasih ya. Baik, sebelumnya siapa yang sakit, ibunya atau mbaknya? Anak saya. Sebelumnya apa mbak? Iya dok, akhir-akhir ini saya sering merasakan sesak nafas, mual dan muntah. Dan tadi pagi juga saya muntah dok. Berapa lama sesaknya? Sesaknya itu kurang lebih udah 2 minggu lebih dok. Apakah setiap makan merasakan mual dan muntah? Tidak dok, kadang-kadang. Apakah keluarga mengalami riwayat darah tinggi? Soalnya saya di hasil pemeriksaan ini banyak mengalami darah tinggi. Saya dok yang punya riwayat darah tinggi. Baik, silakan tiduran ke bed ya. Saya akan memeriksakan kembali. Iya dok. Dokter pun memeriksa pasien. Periksa dulu ya. Iya dok. Baik, tarik nafas. Dan silakan ke ruangan lagi ya. Keluar dengan cepat dok. Kalau mau mbak bisa langsung diperiksa oleh perawat. Baik suster, tolong antarkan pasien ini untuk melakukan pemeriksaan head to toe. Ini hasil yang saya lakukan. Baik Ibu, Mbak, mari saya angkat. Akhirnya, setelah dokter menyarankan untuk ada pemeriksaan pada pasien, pasien pun bersedia untuk menjalankan pemeriksaan head to toe yang dilakukan oleh perawat. Ya, silakan ya dulu. Baik, tadi ada pasien atas nama Mbak. Tadi dokter Hanis menyuruh saya untuk dilakukan pemeriksaannya dulu. Oh iya, sudah masuk aja. Atas nama Mila? Ya sus. Baik, mari saya antar ke ruang pemeriksaan. Ya sus. Mama tunggu di sini ya. Aku mau kesana dulu. Doain aku ya mas. Semoga aku gak kenapa-napa. Iya, Mama doain kamu kok. Ya makasih mama. Perawat dan pasien masuk ke ruangan nurse station agar dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, yaitu melakukan pemeriksaan fisik, head to toe, dan pemeriksaan psikologis, yang mana pemeriksaan head to toe sendiri adalah pemeriksaan fisik, merupakan peninjauan dari ujung rambut sampai ujung kaki pada setiap sistem tubuh yang memberikan informasi objektif tentang klien, dan memungkinkan perawat untuk membuat penilaian klinis. Keakuratan pemeriksaan fisik mempengaruhi pemilihan terapi yang diterima klien dan penentuan respon terhadap terapi tersebut atau untuk memperoleh data yang sistematif dan komprehensif. Memastikan atau membuktikan hasil anamnesa, menentukan masalah dan merencanakan tindakan keperawatan yang tepat bagi klien dan pemeriksaan psikologi sendiri yang ditandai dengan penggunaan sampel perilaku untuk menilai konstruksi psikologis seperti fungsi kognitif dan emosional tentang individu tertentu. Silakan duduk. Kita mulai pemeriksaannya ya. Ya, sus. Kenalkan, saya perawat Nabila. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan head to toe pada Mbak. Apakah Mbak bersedia? Ya, sus, saya bersedia. Sebelum saya melakukan pemeriksaan head to toe pada Mbak, boleh dibuka dulu maskernya? Boleh. Saya akan melakukan pemeriksaan bentuk kepala Ibu dulu ya. Mohon maaf, saya boleh ngeliat rambut Ibu dan memeriksa telinga Ibu. Maaf ya. Ya. Saya akan memeriksa mata Ibu. Maaf ya, Bu. Maaf Ibu, ada yang nggak tahu.
meriksa bagian mulut ibu, boleh dibuka sedikit mulutnya sambil bilang A ya bu. Ya sus. A. Keadaan gigi ini. Bu maaf ya saya pegang layarnya. Jalan ya bu. Bu sekarang ibu tiduran dulu ya bu. Ya sus. Bu sebelumnya saya akan memeriksa suhu tubuh ibu. Ibu mau naruh sendiri atau saya yang naruh? Saya aja sus. Sambil menunggu saya akan memeriksa darah ibu dulu ya. Ini, sus. Maaf ya bu. Masih tinggi ya bu, masih 160%. Saya akan menghitung nadi ibu. Saya ambil suhu tubuh ibu normal 37. Ibu saya akan meriksa. Ibu punya riwayat mana? Tidak sih. Sakit gak? Iya sih sakit. Sebelah sini? Iya. Maaf bu, bisa duduk dulu sebentar. Sus. Saya periksa ya. Sakit gak? Sakit sus. Baik, tiduran lagi aja bu. Maaf ya bu, saya buka ini ya sedikit. Ya, buka dulu. Oh ibu terdapat edema ya bu di ibu bisa duduk sekarang. Yes. Maaf, ibu pindah dulu ya duduknya di sini. Baik, sus. Saya akan melakukan pemeriksaan terkait pada kaki ibu ya. Maaf. Baik bu, pemeriksaan fisiknya udah selesai. Sekarang kita duduk dulu. Saya mau berbicara sebentar. Silakan duduk. Maaf bu ya sebelumnya saya melihat ibu cemas, gelisah. Apakah tidur ibu tuh kurang nyenyak? Ya sus, jadi selama malam itu saya kurang minyak tidurnya. Oh, kenapa bisa kurang nyenyak gitu? Karena saya ngerasain sesak terus sus. Oh, pantas ya, karena ibu merasakan sesak, jadi tidur ibu kurang nyenyak. Iya sus. Sebelumnya, mohon maaf, selama ibu sakit, apakah ibadah ibu terganggu atau masih bisa menjalankan yang biasa gitu? Kalau terganggu sih enggak, masih bisa menjalankan ibadah seperti biasa sus. Oh, syukur kalau gitu. Kalau boleh saya tahu, ibu dulu lahirnya di mana ibu? Saya lahir di Bandung sus. Oh, sekarang menetapnya di mana bu? Saya di Jakarta sekarang. Sebelum itu ibu nyaman tinggal di Bandung atau di tempat yang sekarang?
Saya nyamannya sih tempat yang dulu, Sus. Pemeriksaan kita sudah selesai. Nanti hasilnya saya akan kasih ke dokter agar mengetahui diagnosis yang ibu alami itu apa. Ya, Sus. Nanti perawat yang mengantar ibu ke sini akan mengantarkan kembali ke ruang dokter. Baik, Sus. Terima kasih. Ya. Pemeriksaan sudah selesai dilakukan. Perawat Nabila memberikan hasil pemeriksaan pada perawat Elvira untuk diantar ke ruang dokter. Hasil pemeriksaan Ibu Mila, tolong kasih ke dokter Hanis ya. Ya, baik, terima kasih, Sus. Iya, sama-sama. Dokter pun meminta perawat Elvira untuk melakukan pemeriksaan laboratorium kepada pasien. Silakan masuk. Permisi, Dok. Ya, silakan, Dok. Dok, ini hasil pemeriksaan dari pasien atas nama Nabila. Baik, setelah dilakukan pemeriksaan ini, selanjutnya dilakukan pemeriksaan lab ya untuk mengetahui hasilnya lebih lanjut. Baik, saya akan sampaikan ke pasien, Dok. Ya, terima kasih ya. Sama-sama, permisi. Silakan masuk. Permisi, Dok. Mari, Mbak, Ibu. Silakan duduk. Ini hasil dari pemeriksaan. Ya, saya baca dulu ya. Ya, baik. Setelah saya baca dan sesuai dengan pemeriksaan pertama kali bahwa Mbak mengalami gagal ginjal kronik. Apa, Dok? Gagal ginjal kronik? Nggak salah, Dok. Tidak, pemeriksaan telah dilakukan dan tanda gejala yang Mbak alami merujuk kepada gagal ginjal kronik. Apa anak saya bisa disembuhkan secara total, Dok? Tidak bisa disembuhkan, akan tetapi bisa dicegah dan bisa dikendalikan supaya tidak mengalami kerusakan hingga dialisis. Dan ginjal yang sudah rusak biasanya tidak bisa dipulihkan. Kami bisa membimbing Mbak untuk pengobatan lebih lanjut. Pengobatan seperti apa, Dok? Memberikan beberapa obat, selain itu gagal ginjal kronik harus melakukan pola hidup yang sehat. Tapi saya masih bisa bekerja kan, Dok? Setidaknya melakukan pekerjaan yang tidak melelahkan. Jangan lupa mengonsumsi obat secara teratur dan melakukan pola hidup yang sehat ya. Ya, Dok. Makasih ya, Dok. Ya, sama-sama. Terima kasih ya, Dok. Sudah. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang dan lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat.